Ramadan Total Kebaikan bersama BMH. Ramadan 1441 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati Syekh Ramadan Al-Misri, para pengurus yayasan, tentu diwakili oleh Bung Amri dan teman-teman, Saudara General Manager Batal Maidalatullah Kepulauan Riau, para kepala unit, kepala sekolah, Bapak Ibu, serta anak-anakku semua, para calon kader dan kader Hidayatullah. Alhamdulillah, kita sudah hampir sampai di penghujung Ramadan. Dan malam ini malam penetapan kapan kita berhari raya, besok atau lusa. Kalau ternyata disepakati besok, berarti hari ini adalah puasa terakhir kita. Berarti kita tidak mendapatkan lagi malam-malam dahsyat sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Rasulullah. Salah satu di antaranya adalah malam Lailatul Qadar. Tidak ada lagi pertemuan seperti ini yang dibangun dengan kehangatan dan perhatian. Ada yang memberi dan ada yang menerima. Kita nggak tahu Ramadan akan datang masih jumpa lagi nggak? Apakah Syekh itu masih ada di Batam nggak, atau sudah pulang ke Mesir? Kita nggak tahu. Itu rahasia Allah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan sangat singkat ini kita akan menyampaikan bahwa siapa sih yang dianggap berhasil melaksanakan Ramadan secara sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah Jumat tadi kita sampaikan bahwa bagi orang yang malas membaca Al-Quran, oleh Syekh Abdurrahman, siapa ibumu? Syekh Abdurrahman? Ada ibumu? Lupa ya? Al-Halil ya? Ia mengatakan bahwa siapa yang membaca Al-Quran satu halaman itu setara dengan 5.000 kebaikan. Dan orang membaca Al-Quran satu juz setara dengan 100.000 kebaikan. Dan orang yang khatam Al-Quran satu kali setara dengan 3 juta kebaikan. Allahu Akbar. Luar biasa. Maka berbahagialah yang banyak khatam Quran. Saya tadi malam tidur saya setengah jam. Jam 1:04 saya keluar. Saya langsung ngaji sampai jam 3. Baru sholat malam. Lanjut sampai sekarang. Karena ada kenikmatan luar biasa di situ. Nah, oleh karena itu bahwa orang dianggap berhasil mencapai puncak Ramadan yang sesungguhnya, yang pertama adalah ketika mereka mampu melakukan apa dikatakan dengan tazkiyatun nafs. Artinya keimanannya semakin meningkat, kebersihan jiwanya semakin terasa, sehingga dia memperoleh kemenangan di dalam hidupnya. Jadi tazkiyatun nafs itu endingnya adalah iman ini naik begini, menanjak terus. Nah, Ramadan ini harus menanjak. Kita yang sholat di rumah dengan anak-anak, dengan istri, ya Allah ya Rabbi, anak tidak kemana-mana, nggak boleh dibiarin kemana-mana.
Buat bapak ibu yang sholat di masjid, apalagi yang sudah merasakan dahsyatnya itikaf, indikator bahwa dia berhasil itikaf itu, yang pertama itu dia mendapatkan Lailatul Qadar, itulah nama itikaf. Satu. Kemudian yang kedua, bahwa itikaf itu sendiri mendorong mereka untuk ke masjid. Di dalamnya buka surat At-Taubah 18. Di situ gambarannya bahwa dia mendapatkan petunjuk dari Allah. Mereka beriman kepada Allah, hari akhirat, mereka berzakat, mereka sholat, mendirikan sholat, kemudian mereka berzakat. Disitulah akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Itulah yang disebut dengan itikafnya berhasil. Dan yang ketiga, bahwa kalau itikafnya dia nggak berhasil, ketika mereka mampu menebarkan kebaikan, itulah yang berhasil itu. Tapi kalau semakin hari pemarah, setelah Ramadan tidak pernah lagi ke masjid, tidak mau lagi datang ke masjid. Ya, kalau malam tiba, luar biasa, sampai diposting, ada yang makan dengan 3 piring, bahkan ada yang piringnya saja, ya tidak ada nasinya karena terlambat datang. Akhirnya daun-daun singkong saja yang dinikmati itu. Kayak satu ya, berapa menit lagi? Masih ada ya? Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah apa yang disebut dengan tazkiyatul mal. Artinya infak sedekah itu adalah secara kontinu, berkesinambungan. Apalagi berinfak sebelum beraktivitas. Sebelum beraktivitas pagi atau duha, sudah berimpak lebih awal. Melalui apa? Ada kincleng itu. BEMA punya, STT punya, dan banyak lagi yang lain. Ya, kota-kota infak itu diisi 2.000. Itu sebulan 100.000 kan lumayan untuk kegiatan pendidikan kita di Institut Mumtaz dan STT Hidayatullah Batam. Karena memang orang yang mampu berbuat baik itulah sesungguhnya yang merasakan nikmatnya hidup itu. Yaitu disebut dengan berbagi. Sore inilah berbagi kan. Kemudian yang ketiga adalah tazkiyatul farji. Itu dia. Tazkiyatul farji itu berkaitan kalau anak muda, tak usah pacar-pacaran dulu, chatting-chattingan. Nama saya AQM, anak dari UJN. Saya gagah, Anda cantik, tolong chatting saya, I love you. Ini bahaya ini. AQM Abdul Karim Muzakkar, kan gitu ya. Saya MJJM Muhammad Jawhar Jamil Muammar. Enggak usah. Hidayatullah itu sudah mempersiapkan calon istrimu, enggak usah kamu cari-cari sekarang. Ya, nama saya siapa? Muhammad Aulil Farid. Enggak usah. Enggak usah Farid. Kau tinggi badan tapi punya kita untuk apa? Red, enggak usah. Apalagi sifat ini, enggak usah dulu. Apalagi enggak usah. Enggak usah. Itu apalagi bapak-bapak posting mau cari janda aja. Ini kan bapak-bapak kan begitu itu. Generasi namanya GPJ, generasi pencinta janda. Enggak usah. Istri yang satu itu insya Allah sudah cukup mumpuni kalau dia ada, kan kira-kira begitu kan? Ya. Maksudnya memang istri harus memberikan dukungan terus. Tazkiyatul farji. Oke? Ini yang ketiga ini. Ya, kalau Ramadan insya Allah mampu kita menjaga, ya luar biasa. Dan yang terakhir, karena waktu, adalah tazkiyatul sultan. Artinya ada pembersihan kepemimpinan. Saya dengan semua, makanya jangan tersinggung kalau ditegur di Hidayatullah itu. Karena itu adalah ajan tazkiyah. Sama juga saya diberitahu itu ajan tazkiyah. Di rumah tangga oleh istri ajan tazkiyah semua. Uang diterima ditanya dari mana ini uang berada. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah kedatangan tamu, kemudian lagi rusak lampunya, terus lampu itu minta diperbaiki oleh tamunya. Kata Umar bin Khattab, jangan, yang berhak memperbaiki lampu ini adalah saya. Kamu tamuku, kau duduk manis saja. Bayangkan itu Umar bin Khattab melakukan itu. Kemudian kalau orang datang ke rumah Umar bin Khattab ditanya, ini urusan pribadi atau urusan negara? Kalau pribadi, matikan lampu. Negara baru hidupkan lampu. Itu tazkiyatul sultan.
Demikian pula mohon maaf ini dalam pembagian sembako. Terakhir, karena ketika Ali bin Abi Thalib itu kan bagi sembako, dianggaplah sembako ya. Nah, kemudian ada sepupunya datang minta jatah lebih. Nah, seperti inilah. Karena mentang-mentang Pak Jamal atau Pak Amri dekat dengan Pak Hasib, Pak Sarno minta jatah lebih 10 kilo, tidak boleh. Saya kira sudah waktu. Ya, mudah-mudahan berjalan lancar selama berbuka puasa dan meraih kemenangan pada bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.